Halo Sobat Pancasila, kami dari kelompok 4 dengan saya Satria Alipirsov, NIM 25366067. Dan saya Sri Mutia Milani dengan NIM 25366070. Saya Rasya Kotoani dengan NIM 253666065. Saya Fatia Akila Zikra dengan NIM 253666081. Dan juga saya Siti Nur Halimah dengan NIM 253666069. Waduh, ngeri banget ya, baru salah ngomong dikit langsung habis diserang satu negara. Ya nih, lihat deh akunnya hilang, karirnya hancur, padahal beritanya belum tentu benar kan? Nah teman-teman, fenomena yang lagi kita lihat ini namanya cancel culture. Kayaknya zaman sekarang jempol netizen lebih tajam ya daripada pisau. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai cancel culture. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita menghakimi orang-orang di medsos? Dan juga bagaimana pandangan Pancasila mengenai fenomena yang viral satu ini? Bener banget teman-teman, pada kesempatan kali ini kita semua bakal mengajak teman-teman semua bahwasanya sila kedua dan sila keempat Pancasila bukan cuma hafalan, melainkan pengingat untuk kita semua agar tidak kebablasan dalam dunia maya. Anda, apa yang dimaksud dengan cancel culture di Indonesia? Menurut aku mungkin cancel culture itu sebuah fenomena sosial di mana kelompok orang menarik dukungan mereka secara massal terhadap suatu kelompok atau individu dikarenakan perbuatan mereka atau perkataan yang mereka lakukan. Mengapa menurut Anda cancel culture bisa menjadi tren di kalangan pengguna media sosial khususnya di Indonesia? Mungkin karena udah mau aja kali mungkin. Karena tradisi. Iya, tradisi mungkin. Apakah Anda pernah melihat atau mengikuti kasus cancel culture yang viral? Bisa ceritakan sedikit bagaimana kejadiannya? Kalau mengikuti mungkin, tapi kalau melakukan belum pernah sih. Mungkin seperti kasus boykot yang produk yang memboikot produk yang mendukung Israel kali. Menurut Anda, apa alasan seseorang bisa dengan cepat di-cancel atau dihakimi di media sosial? Mungkin karena bertebarnya video yang mereka lakukan seperti perkataan yang mencaci atau bagaimana gitu. Cepat meluasnya gitu. Bagaimana reaksi Anda ketika melihat seseorang mendapat hujatan besar-besaran di media sosial? Apakah Anda ikut menanggapinya? Sulit. Tergantung kasusnya sih. Apakah Anda merasa budaya cancel culture ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan musyawarah? Kalau dianggap bertentangan, mungkin bertentangan ya. Karena beberapa kelompok itu langsung main hakim sendiri, tidak melihat faktor atau latar belakangnya gitu. Penyebabnya apa? Iya, penyebabnya. Okay. Apa dampak negatif yang paling terlihat dari cancel culture bagi individu maupun masyarakat? Dampak negatifnya mungkin mungkin ya korbannya selalu dikucilkan gitu, dampak psikisnya, dampak psikologis. Menurut Anda, bagaimana cara masyarakat seharusnya menanggapi kesalahan seseorang di media sosial tanpa melakukan cancel culture? Harusnya sih masyarakat tuh mungkin melakukan musyawarah gitu. Mungkin kita harus melihat faktornya kenapa sih dia mau gini, melakukan ini, melakukan itu. Apa pesan Anda bagi generasi muda agar lebih bijak dan beretika saat berkomentar di dunia maya? Pesan saya sih hati-hati aja gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin orang yang kita cancel culture itu ada ABK gitu atau ada kelainan-kelainan lah gitulah. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Permisi Kak, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama aku Tuti Rahmat. Aku di sini mau wawancara kakak ya tentang cancel culture. Menurut kakak, kenapa alasan seseorang itu bisa dengan cepat di cancel atau dihakimi di media sosial? Menurut saya bisa jadi karena terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya atau salah paham saja. Oke baik Kak, pertanyaan selanjutnya.
Cancel culture adalah fenomena di mana ketika seseorang atau kelompok mendapatkan penolakan karena mereka dianggap melakukan kesalahan. Media sosial membuat proses ini terjadi dengan cepat dan seringkali melibatkan banyak orang. Meskipun dalam bentuk kontrol sosial untuk meminta pertanggungjawaban, cancel kultural juga memiliki sisi negatif. Contohnya seperti salah paham, informasi yang belum jelas, dan juga komentar yang berlebihan dapat merugikan seseorang baik secara emosional maupun sosial. Nah, jadi teman-teman semua, cancel culture perlu disikapi dengan bijak dengan cara memastikan kebenaran informasi dan mengutamakan cara yang damai. Nah, pastinya dengan mengutamakan nilai Pancasila. Sekian dulu dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mari cerdas bersosial media. Salam Pancasila.